Target kerja obat adalah molekul atau struktur spesifik dalam tubuh yang berinteraksi dengan obat untuk menghasilkan efek terapeutik. Contohnya termasuk reseptor, enzim, saluran ion, molekul pembawa, dan DNA atau RNA. Apa sih yang menyebabkan adanya interaksi obat? Interaksi obat terjadi karena adanya beberapa faktor. Yang pertama, adanya interaksi obat dengan makanan yang kita konsumsi. Yang kedua, adanya interaksi obat dengan obat tradisional. Dan yang ketiga, adanya interaksi obat dengan senyawa kimia. Ada 3 macam pembagian interaksi obat. Yang pertama, ada interaksi farmasetik, yaitu interaksi yang terjadi sebelum obat dikonsumsi, seperti perubahan warna pada tablet atau terbentuknya gas pada sirup. Yang kedua, ada interaksi farmakodinamik, yaitu interaksi obat-obat yang mempunyai efek farmakologi atau efek samping yang serupa atau berlawanan. Dan yang terakhir, ada interaksi farmakokinetik, yaitu suatu obat yang berinteraksi dengan proses ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, sebelumnya kita akan mengenal apa sih reseptor itu. Ketika obat itu untuk bisa berefek, maka dia itu harus terikat terlebih dahulu ke dalam reseptor obat di dalam sel. Reseptor merupakan suatu makromolekul seluler yang secara spesifik dan langsung berikatan dengan ligan untuk bisa memicu proses-proses signaling kimia di dalam sel dan menimbulkan efek. Adapun fungsi reseptor itu adalah mengenal dan mengikat suatu ligan atau obat itu dengan spesifisitas yang tinggi. Dan setelah ligan atau obat itu terikat dengan reseptor obat itu tadi, maka akan terjadi proses-proses kimia. Jadi reseptor itu akan meneruskan sinyal ke dalam sel melalui yang pertama itu perubahan permeabilitas membran, yang kedua itu pembentukan second messenger. Di sini pembentukan second messenger maksudnya pembawa pesan atau sinyal selanjutnya setelah obat dan reseptor itu berdekatan. Yang terakhir itu mempengaruhi transkripsi gen. Jenis-jenis reseptor obat yang ada di dalam sel. Jadi proses terjadinya efek itu adalah di dalam sel. Jadi proses terjadinya ikatan antara obat dengan reseptor obatnya itu adalah di dalam sel untuk bisa menghasilkan efek. Nah, jenis reseptor itu sendiri ada reseptor yang terhubung dengan kanal ion. Selain itu ada reseptor yang terhubung dengan enzim dan reseptor yang terhubung dengan protein G. Nah, kalau reseptor yang terhubung dengan kanal ion, itu yang merah adalah obat akan berikatan dengan reseptor yang terhubung dengan kanal ion. Kemudian yang biru ini adalah kanal ion. Nah, ketika obat berikatan dengan reseptor yang berwarna kuning ini, maka akan membuka kanal ion yang berwarna biru. Maka bukaan kanal ion akan menghasilkan muatan-muatan listrik, kemudian terjadi perubahan potensial membran atau kadar ion. Nah, kalau reseptor yang terhubung dengan enzim, maka setelah obat berikatan dengan reseptor yang kuning ini, maka akan terjadi fosforilase protein, kemudian akan menimbulkan efek seluler. Kemudian ada juga obat yang berikatan dengan reseptor yang terikat dengan protein G. Kalau yang biru muda ini adalah protein G, kemudian nanti akan menghasilkan atau menginduksi yang namanya second messenger. Jadi nanti obat itu nantinya akan berikatan dengan reseptor, maka akan membentuk mRNA untuk menghasilkan protein. Dan protein itu nantinya akan berfungsi menghasilkan efek-efek seluler. Ada beberapa teori dalam interaksi obat dengan reseptor. Ada teori klasik, teori pendudukan, dan teori kecepatan. Pada teori klasik, Ehrlich pada tahun 1907 mengatakan for foreign agent must be fixed, yaitu obat tidak dapat menimbulkan efek tanpa mengikat reseptor. Pada teori pendudukan, Ariens pada tahun 1954 dan Stephenson pada tahun 1959 memodifikasi interaksi obat dengan reseptor menjadi 2 tahap, yaitu pembentukan kompleks obat dengan reseptor dan memiliki respon biologi. Dan pada teori kecepatan, Croxeto dan Huidobro pada tahun 1956 mengatakan obat hanya efisien pada saat berinteraksi dengan reseptor.